Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Mulyati SPD yang pada kesempatan ini bisa meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam penelitian saya, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan background guru penggerak terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Fokusnya itu kepada kesenjangan sekolah itu sendiri. Apakah Ibu dalam kondisi sehat, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu Resi dalam Amin. melaksanakan penelitiannya ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, menginjak ke pertanyaan yang pertama. Ya. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka, kemudian apa sih perbedaan utama dari kurikulum sebelumnya? Menurut saya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah, yaitu kalau bisa dikatakan itu otonom ya. Jadi sekolah itu diberikan kebebasan untuk menentukan atau mengembangkan kurikulum berdasarkan profil sekolah itu sendiri. Jadi tidak seperti kurikulum sebelumnya kan sudah ada acuan-acuan yang tidak boleh kita ubah seperti itu. Jadi perbedaan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka ini kalau menurut saya itu lebih fleksibel. Jadi dari dari patokan dari karena harus disesuaikan dengan relevan dengan keadaan siswa di setempat kan. Tidak kalau dulu itu kan patokannya itu jelas ya. Kalau sekarang harus disesuaikan dengan keadaan SD sekolah di sini gitu, seperti itu. Iya, baik, Ibu. Kemudian Ibu, pandangan Ibu nih mengenai keefektivitasan dari penerapan kurikulum merdeka di sekolah itu seperti apa? Kemudian faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam penerapannya? Kalau keefektivitasan dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini, alhamdulillah berjalan efektif. Itu dilihat dari keaktifan siswa mungkin ya Bu ya. Siswa itu lebih aktif karena mereka pembelajaran disesuaikan dengan minat, juga dengan kondisi lingkungan seperti itu. Terus keberhasilan belajar juga meningkat seperti itu Bu ya. Kalau tantangan yang saya amati atau yang saya alami mungkin di sini adalah kesiapan dari guru tersebut ya. Kesiapan dari guru mungkin kan ada habit ya, kebiasaan ya. Dulu itu pembelajaran seperti ini, sekarang seperti ini. Kan kalau kurikulum kurikulum Kurtilas kan sebelumnya kurikulum Kurtilas nih. Jadi sekolah itu sudah kebiasaan menerapkan pembelajaran saintifik ya. Kalau di kurikulum merdeka kan kita itu lebih diberi kebebasan, terus pemahaman guru itu sendiri. Ada yang misalkan belum paham begitu tentang kurikulum merdeka sepenuhnya, apalagi mengenai proyek P5 yang seolah-olah jadi P5 itu harus bersifatnya gebyar dan memerlukan biaya besar, sedangkan kan tidak seperti itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah memberikan juga pemahaman kepada guru-guru, tidak semerta-merta proyek P5 itu harus bersifat gebyar. Jadi dengan biaya yang sedikit juga, atau kalau bisa juga tanpa biaya itu bisa melaksanakan proyek P5. Terus tantangan yang lainnya ada sarana ya Bu Res ya. Seperti Bu Res kan mengamati ya bagaimana keadaan sekolah saya dengan lingkungannya yang seperti ini gitu, terus siswanya yang jumlahnya yang di Kecamatan Cibatu paling sedikit ya Bu Res di sini itu, karena letak geografisnya juga ya. Lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang di pinggir jalan seperti itu. Kalau di sini kan agak ke dalam nih, cuma satu RW juga itu ada juga sekolah lain seperti itu. Jadi dengan kan kalau itu berpengaruh pada bos, tapi saya juga didukung dari, meskipun ada tantangan seperti itu ya, dengan sarana prasarana yang minim, dana bos juga yang sedikit, tapi alhamdulillah
saya juga ada apa didukung dengan partisipasi orang tua yang sangat baik, meskipun misalkan sekolah itu dengan prasarana yang minim, tapi dengan sumber daya yang lain. Jadi saya tidak meskipun aset yang saya miliki itu tidak banyak seperti SD yang lain, tapi alhamdulillah dengan memaksimalkan aset yang ada, terutama dukungan dari orang tua, kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik seperti itu. Ya baik Bu. Jadi pada penerapan di sekolah Ibu ini tentu hambatannya di sini sarana prasarananya, kemudian kesiapan daripada guru itu sendiri. Tapi hal tersebut bisa didukung pula dengan adanya dukungan daripada orang tua, meminimalisir atau mengefisiensi segala hal dengan memanfaatkan aset yang ada ya Bu. Ya, kemudian Bu, Ibu kan kemarin mengikuti guru penggerak. Nah, bagaimana pengalaman dan pelatihan sebagai guru penggerak membantu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin kayak saya mengikuti pelatihan guru penggerak di angkatan 7. Alhamdulillah ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini sangat membantu saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah saya, terutama kan di guru penggerak itu kita itu belajar bagaimana kita tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan mengajak guru-guru bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka juga selama di pendidikan guru penggerak kita dibekali dengan berbagai macam ilmu kepemimpinan di sekolah. Jadi alhamdulillah dengan pendidikan guru penggerak tersebut saya implementasi kurikulum Merdeka itu sangat membantu ya. Jadi saya sebagai pemimpin harus juga bisa memberdayakan guru-guru atau stakeholder yang ada di sekolah ini seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam membimbing terus menginspirasi lingkungan di sini dan memotivasi para stakeholder untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Tentunya saya sebagai pemimpin harus menjadi teladan yang baik ya Bu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama saya lakukan yaitu mengembangkan kompetensi guru. Jadi mengajak guru-guru tersebut untuk mengikuti pelatihan secara daring ya Bu ya, di PMM ataupun ikut pelatihan online yang lain kan sekarang banyak ya Bu ya. Jadi di situ juga saya membimbing guru-guru dalam membuat aksi nyata. Jadi mereka juga merasa terbantu, oh seperti ini ya kurikulum Merdeka, oh seperti ini ya penerapannya. Jadi alhamdulillah di sini juga komunitas belajar juga berjalan ya. Setiap proses pembelajaran selesai, siswa-siswa sudah pulang, kita diskusi nggak formal sih, tapi alhamdulillah sudah berjalan dan itu sangat berdampak bagi berjalannya atau penerapan kurikulum Merdeka seperti itu. Kemudian untuk mencapai sesuatu hal yang tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka, tentunya Bu ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, kalau dari segi keterbatasan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan anggaran sekolah, kiranya Bu tantangannya apa? Tantangan yang seperti saya sampaikan tadi, yang pertama ya kalau di sumber daya manusia yaitu kesiapan ya Bu ya, kesiapan guru-guru, karena mungkin pelatihan yang hanya kita itu mengikuti pelatihan yang bersifat online. Dan saya berupaya supaya guru-guru itu bisa melakukan aksi nyata gitu ya. Tapi di situ itu kan kadang guru itu takut salah karena seperti itu ya, jadi kurang siap. Tapi makanya saya itu membimbing guru-guru untuk bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka. Terus dari segi infrastruktur yang ada, jadi kebetulan sekolah kami itu dari prasarana sangat belum mempunyai alat-alat media, contohnya Infocus ya. Tapi alhamdulillah meskipun sekolah kami belum punya Infocus, karena jumlah siswa yang sedikit, kita bisa menggunakan laptop yang ada seperti itu ya untuk media pembelajaran. Juga alhamdulillahnya di sini Bapak RW setempat itu sangat membantu, meskipun sekolah itu tidak punya nih fasilitas, tapi
Pak RW punya Infokus bisa, karena kalau diperlukan kita bisa meminjamnya gitu. Jadi perlunya kolaborasi dan sinergitas antara sekolah juga masyarakat, ya lingkungan, ya termasuk tokoh-tokoh ya Pak RW itu komite, alhamdulillah sangat membantu seperti itu, meskipun kalau untuk hak milik ya belum punya gitu seperti itu, tapi alhamdulillah dengan adanya sinergitas dengan tokoh masyarakat, dengan orang tua murid, semua bisa berjalan dengan baik gitu seperti itu. Kalau dana bos ya jangan, saya tidak menganggap masalah gitu ya. Tantangannya itu karena dana bos sedikit, kita harus bisa memanajenya dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah semuanya dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Meskipun dengan jumlah siswa yang minim ya Bu ya, tentunya memang itu sebuah hambatan dari segi anggaran, tapi tidak menjadikan sebuah hambatan juga bagi Ibu gitu ya. Kemudian Ibu, dari kondisi aksesibilitas di sekolah Ibu serta peran dukung para mitra di sini dalam mendukung kurikulum Merdeka bagaimana Bu? Alhamdulillah ya Bu, di sini kan kemitraan dengan khususnya dengan orang tua murid gitu kan, orang tua murid dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi saya memaksimalkan aset yang sekolah saya miliki gitu seperti itu. Jadi aset yang sangat menurut saya itu sangat berharga dari dukungan dari orang tua seperti itu. Jadi alhamdulillah saya karena dukungan masyarakat yang bagus, saya memaksimalkan itu sehingga kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Kalau dari segi aksesibilitas, akses baik ya, itu jalan internet. Oh ya alhamdulillah gitu. internet alhamdulillah berjalan dengan baik. Di sini juga kami punya ya netpass, seperti dipasang netpass, terus jalan juga alhamdulillah dapat diakses dengan baik, dan meskipun musim hujan tidak kotor ya Bu ya. Kemarin juga alhamdulillah kami dapat kabar dari Pak RW nanti juga akan ada perbaikan jalan ya, hasil musrenbang kemarin alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat secepatnya terrealisasi supaya akses jalan itu lebih baik, jadi mobil bisa masuk gitu seperti itu. Ya, amin. Berdos lega. Iya, betul. Ya. Kemudian Bu, apa kendala utama dari segi kebijakan dan manajemen sekolah dalam keberhasilan kurikulum Merdeka Bu di sekolah ini? Kalau tentang kebijakan ya Bu ya, yang menjadi tantangan itu karena adanya ini Bu, kebijakan dari sekarang nih, pemimpin kita kan baru-baru semua ya Bu ya, mulai dari bupati baru, gubernur baru dengan kebijakan yang baru. Jadi sekarang itu dalam masa penyesuaian adaptasi dengan peraturan baru, terus kan seolah-olah kalau jadi dengan kebijakan tersebut kan para pemimpin kita sudah main medsos ya Bu ya. Jadi apa-apa di-upload di medsos, terus kalau itu disimak oleh masyarakat yang awam, terus nontonnya gak tuntas, bisa jadi masalah Bu gitu. Apalagi di-share nih di grup paguyuban ada yang share bahwa misalkan contohnya aja kan di kurikulum Merdeka kan sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan atau merancang pembelajaran. Seperti contohnya aja outing kelas. Itu Bu, kalau Bapak gubernur kita itu kan melarang studi tour. Nah, di situ Bu jadi agak dilema gitu ya. Jadi di satu sisi kita ingin memberikan pelajaran yang faktual, yang fakta kan, yang misalkan sesuatu itu tidak bisa disajikan di ruang kelas atau tidak ada di lingkungan sekolah. Jadi agak risih ya Bu kalau misalkan ada pembelajaran yang memerlukan biaya yang tidak bisa di-cover dari bos misalkan ya, dari jadi di situ Bu. Jadi yang menjadi masalah ya atau tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang misalkan isu-isu yang sedang hangat sekarang ini dengan apa yang harus kita belajarkan kepada murid seperti itu Bu. Jadi ya
takut terjadi miss gitu Bu. Ya, jadi dengan adanya kebijakan daripada pejabat-pejabat tinggi baru yang melibatkan pendidikan itu menjadi salah satu kendala terbesar ya Bu ya, Iya. sehingga apa yang disampaikan kebijakan berbenturan atau bertolak balik dengan keinginan daripada sekolah untuk Iya, iya. merealisasikan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kurikulum Iya, mereka iya, ya. iya, betul. Kemudian Bu, dari segi manajemen sekolahnya kendalanya apa tuh Bu? Barangkali ada kendalanya manajemen sekolah seperti itu. Kalau manajemen sekolah itu ya Bu ya, kalau menurut saya itu tidak ada kendala yang serius gitu ya Bu ya, masih dapat kita tanggulangi bersama-sama. Apalagi kan kita melakukan kolaborasi juga dengan dengan stakeholder yang ada, terus kolaborasi juga dengan orang tua. Jadi untuk manajemen di sini mungkin tidak terlalu terasa kendala yang serius. Mungkin salah satunya itu dari manajemen kurikulum ya, tentang waktu itu, alokasi waktu mungkin ya, dari terus dalam pelaksanaan P5 kan kadang jadi harus ada, karena belum ada kesepahaman gitu ya, kesepahaman yang jadi kan bisa diblok ya Bu ya, bisa diblok, ataupun bisa dijadwalkan per misalkan per minggu ya, ada yang blok 1 bulan gitu kan. Kalau saya itu kan sudah dibiasakan itu di secara blok gitu, seperti itu. Mungkin dari manajemen waktunya gitu Bu. Iya. Kemudian Bu, untuk mengatasi kendala-kendala dari keterbatasan itu apa yang Ibu lakukan? Mulai dari keterbatasan tadi sumber daya manusia, Ya. kemudian infrastruktur, anggaran sekolah, aksesibilitas, partisipasi mitra, kemudian dan kebijakan dan manajemen sekolah. Boleh satu persatu dijelaskan gitu. Ya, untuk mengatasi sumber daya manusia tadi itu sudah saya sampaikan, yaitu dengan memotivasi guru-guru untuk mengembangkan kompetensi dirinya melalui pelatihan ataupun saya melakukan supervisi dan jika diperlukan juga saya melakukan coaching klinik seperti itu, yang jadi supaya guru-guru itu bisa tergali kompetensinya, supaya sumber daya kemampuannya itu dapat muncul seperti itu, dan juga percaya diri dalam melaksanakan kurikulum merdeka seperti itu Bu. Kalau dari segi infrastrukturnya Bu? Dari segi infrastruktur saya memaksimalkan dengan aset yang ada, contohnya pembiayaan. Alhamdulillah kemarin ketika sekolah saya dapat bos kinerja, saya pun memasang yang tadinya tidak ada internet, jadi kita pasang seperti itu. Terus ada perbaikan untuk ruangan kelas supaya lebih nyaman seperti itu, dengan dengan biaya yang sangat minim gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya bos kinerja itu sangat tertolong itu, seperti itu Bu. Kemudian dari segi akses dan partisipasi orang tuanya Bu? Untuk akses untuk pengendala dari misalkan tadi dari akses itu saya melakukan kerjasama kolaborasi sinergitas antara kepala sekolah juga guru-guru, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat. Di sini ada Bapak RW gitu ya, khususnya ya, yang alhamdulillah beliau itu sangat membantu dengan kepada sekolah. Kalau ada kejadian, kalau ada sekolah butuh apapun, alhamdulillah beliau selalu siap untuk memberikan bantuan seperti itu. Jadi pentingnya kolaborasi itu di sini ya Bu ya, alhamdulillah gitu. Orang tua juga sangat membantu dengan adanya paguyuban di sekolah dengan komunikasi yang baik seperti itu. Jadi alhamdulillah sangat membantu dengan dalam berjalannya kurikulum merdeka seperti itu. Kalau mengatasi dari kebijakan yang tadi Ibu sampaikan itu bagaimana Bu? Untuk mengatasi kebijakan tadi, yaitu saya tuh melakukan pertemuan rutin ya dengan orang tua murid. Misal semester itu 2 kali Ibu ya. Kalau yang rutinnya, kalau misalkan ada sesuatu yang
iya ini teh mendesak harus ya harus diselesaikan nih, ada agak hangat nih. Jadi saya melakukan rapat koordinasi dengan orang tua murid supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan semua dapat berjalan dengan baik seperti itu. Kalau dari segi manajemen sekolah tadi yang Ibu utarakan itu terkait dengan memanage waktu, salah satunya untuk P5 itu sendiri, itu Iya. Ibu mengatasinya bagaimana? Jadi saya untuk mengatasi hal tersebut saya bahas di Kombel tadi ya Bu ya. Bagusnya gimana, terus melakukan diskusi dengan guru-guru. Jadi pemecahan masalah itu saya dipecahkan di komunitas belajar seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana strategi Ibu dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada gitu agar implementasi kurikulum merdeka ini berjalan? Eh, jadi yang saya lakukan untuk mengoptimalisasi supaya kurikulum merdeka tetap berjalan dengan keadaan sekolah yang seperti ini, jadi saya memaksimalkan aset yang saya miliki. Saya tidak melihat kekurangan apa yang sekolah saya miliki, tapi aset yang ada di sekolah saya yang bisa dikembangkan itu yang saya kembangkan seperti itu Bu. Ya baik Bu. Jadi tidak mengadakan yang tidak ada, Betul. justru yang ada jadi dilebih adakan Iya Bu ya. betul. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu terapkan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua dan komunitas ini berpartisipasi dalam kurikulum merdeka di sekolah? Jadi strategi yang saya laksanakan supaya semua Mulai ke siswa dulu ya, gitu. oh iya. Jadi saya sosialisasikan dulu kurikulum merdeka itu seperti apa, terus selain kepada siswa juga kepada orang tua, jadi supaya mereka itu tidak kaget kok belajarnya sekarang seperti ini gitu. Yang pertama saya itu lakukan itu adalah sosialisasi, jadi supaya kan kalau jadi mereka itu tidak kaget, juga dapat membantu dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus juga saya itu kan tadi kalau ke guru-guru dengan komunitas belajar tadi, terus mendorong guru-guru juga untuk mengembangkan kompetensi kompetensi dirinya melalui pelatihan ya. Sekarang alhamdulillah kan banyak pelatihan yang gratis ya, contohnya Iya. PMM. Itu sangat membantu sekali bagi guru-guru sebagai memperoleh inspirasi bagaimana penerapan kurikulum merdeka seperti itu. Kalau strategi untuk segi komunitas Bu bagaimana? Di komunitas ini untuk komunitas belajar itu strateginya dengan yang pertama penyusunan programnya yang jelas, supaya komunitas belajar itu dapat terencana dan tujuan yang kita ingin capai itu dapat kita capai dengan maksimal. Selain itu kalau kita misalkan ada masalah yang belum kita atasi secara komunitas kita internal, kita juga bisa nanti saya bawa di komunitas kepala sekolah di lingkungan gugus seperti itu. Ya, sangat bagus sekali ya Bu ya, dengan strategi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan dengan adanya implementasi kurikulum merdeka terhadap siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Dampak terbesar yang saya rasakan dari implementasi kurikulum merdeka yaitu adanya perubahan paradigma ya, perubahan paradigma dari guru-guru terutama ya, bahwa mengajar itu jadi sekarang itu harus berpusat pada murid, dan juga yang tujuan pokok yang kita harus capai itu adalah murid, yang kebahagiaan dari murid itu ya sebagai manusia gitu, seperti itu. Terus metode pembelajaran juga kan sekarang itu kita diberi kebebasan gitu ya. Jadi yang tadinya harus saintifik nih, pertilasma gitu ya Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kurikulum merdeka keaktifan siswa juga keaktifan pembelajaran dapat lebih terasa seperti itu, karena guru dan siswa itu diberikan kebebasan, keleluasaan untuk melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak seperti itu. Kalau dampak bagi lingkungan sekolah? Dampak bagi lingkungan sekolah terutama yaitu dilihat dari masyarakat juga, masyarakat itu jadi lebih terlihat dukungannya dalam pembelajaran, dan kita juga kan bisa masyarakat itu lebih proaktif
dalam pembelajaran dan berpartisipasi aktif bagaimana dalam jadi sumber belajar juga gitu, seperti itu. Kemudian Bu, dari berbagai macam hal yang sudah dilakukan, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini, ataukah ada metode tertentu atau indikator-indikator tertentu? Dari keberhasilan kurikulum merdeka, saya lebih menitik beratkan pada observasi ya Bu ya, observasi dan juga refleksi seperti itu, dilihat bagaimana keaktifan siswa, perubahan dari karakter. Kan tadi kan kurikulum merdeka yang jadi fokus adalah karakter ya Bu ya. Jadi saya melihatnya itu dari karakter anak seperti itu, yang mudah terlihat gitu, seperti itu. Kalau tentunya kalau keberhasilan itu kalau lebih dapat dianalisisnya dari proses hasil pembelajaran yang kita dari penilaian formatif, sumatif seperti itu ya, kalau secara tertulisnya gitu. Kalau dapat dilihat itu dari yang utama itu adalah keberhasilan itu menurut saya, karena tujuannya itu perbaikan karakter kan, tentunya dari kurikulum merdeka, jadi dari karakter anak seperti itu, pembentukan karakter anak. Itu kalau untuk dari segi ditinjau dari segi siswa ya. Iya. Kalau dari segi lingkungan sekolah nih, baik gurunya atau misalkan lingkungan di sekitar, bagaimana Bu evaluasinya? Dari gurunya itu bicara mengevaluasinya, yaitu dengan, kalau saya sebagai pimpinan itu dengan hasil supervisi yang saya lakukan seperti itu. Apakah misalkan ada kan hasil supervisi tersebut nanti kita bisa dilihat apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang seperti itu, dan kita lakukan lagi refleksi. Kita sudah dapat refleksi, kita dapat terlihat apa yang baiknya, apa yang belum. Jadi hasil refleksi tersebut kita perbaiki lagi seperti itu. Kemudian Bu, menurut Ibu nih, dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah agar kurikulum merdeka ini senantiasa berjalan dengan efektif di sekolah meskipun dengan memiliki keterbatasan? Kalau dari dukungan dari pemerintah, yang terutama yaitu yang diharapkan bagi saya itu adalah untuk fasilitas buku ya Bu ya, untuk buku. Jadi karena buku itu bukan hanya, memang buku itu bukan satu-satunya sumber belajar, tapi sekolah kami itu sangat memerlukan buku gitu ya, buku yang benar-benar dapat memberikan inspirasi, ini loh pembelajaran kurikulum merdeka seperti itu, supaya yang tadi guru yang belum siap akan menerapkan kurikulum merdeka itu dapat gambaran yang jelas seperti itu Bu. Hanya buku saja atau misalkan ada yang lain yang dibutuhkan, yang harapan dari pemerintah Bu? Kalau dari pemerintah itu, satu lagi kayak diklat gitu ya, workshop gitu, seperti itu ya. Bu mengharapkan adanya. Ya betul. Ya jadi jangan hanya pelatihan yang online. Kalau bisa ada workshop yang bersifat luring. Jadi benar-benar melakukan pada waktu itu supaya ilmu yang ada bekal yang nyata gitu, seperti itu untuk guru-guru seperti itu. Jadi tidak bisa berinteraksi langsung, ya, bertanya betul, langsung bagaimana kurikulum merdeka yang sebenarnya gitu ya. Agar tidak ada terjadi miskonsepsi ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain daripada kompetensi manajemen kurikulum dalam mendukung keberhasilan kurikulum merdeka? Menurut saya itu selain dari manajemen kurikulum, yang paling penting dalam penerapan kurikulum merdeka yaitu kewirausahaan. Karena yang saya rasakan ya, kalau ditempatkan mungkin di sekolah yang kalau orang lain sebutnya kelas A, sekolah-sekolah yang sudah mapan lah ya, itu mungkin tidak begitu masalah mengenai tentang biaya ya, seperti itu. Nah, untuk sekolah kami yang asetnya itu minim ya, kemampuan atau kompetensi kewirausahaan itu sangat diperlukan oleh kepala sekolah dan juga guru-guru seperti itu. Boleh lebih dijelaskan lagi Bu, untuk kompetensi kewirausahaan yang Ibu harapkan, yang Ibu ingin
targetkan itu seperti apa gitu? Ya, kompetisi kewirausahaan ini misalkan bagaimana guru-guru itu menjalin kerjasama. Jadi bukan sekadar materi ya, kewirausahaan itu bagaimana misalkan guru-guru melakukan sinergitas dengan orang tua dengan di lingkungan yang lain yang dapat mendukung dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Ya alhamdulillah kalau bisa misalkan kita mencari sponsor atau misalkan mencari apa ya, dukungan ya, donatur dari pihak luar seperti itu kan, dengan keadaan apa ya, dengan keadaan sekolah misalkan dia kan tidak semua kegiatan sekolah itu dapat kita biayai dari dana BOS gitu. Kalau kita mempunyai kompetisi kewirausahaan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan banyak dukungan ya dari berbagai pihak, bukan hanya saja materi seperti itu. Jadi multifungsi Iya, betul, kompetensi dari kewirausahaan itu sendiri. Baik Ibu, dari sekian banyak pertanyaan yang sudah saya sampaikan, tentunya menjadi inspirasi baru bagi saya dalam penelitian ini. Kemudian apa yang sudah Ibu sampaikan, baik harapan maupun yang sudah terrealisasi di sini bisa lebih meningkat lagi, Ya. kemudian bisa sekolahnya lebih berprestasi. Apa yang Ibu harapkan di sekolah ini, meskipun dengan situasi dan kondisi yang serba minim, bisa menjadikan sebuah aset kekuatan, dan semoga kedepannya sekolah ini bisa lebih memaksimalkan kembali program-program yang tentunya Ibu harapkan yang belum terrealisasi. Amin. Sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan berkah untuk saya. Berkah Amin, untuk amin, Ibu. amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu Ibu Resi ya dalam Ya, penelitiannya. Amin, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.